Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Berondong Plus, bagian 27. El, apa kau tahu wanita mana yang akan kau goda? Tanya Rilly. Tidak. Angela belum memberitahu, jawab Elang. Bagaimana kalau dia bukan wanita biasa? Itu akan membuat hidupmu jatuh lagi, kata Rilly. Grup. Elang menghempaskan gelas ke meja dengan kuat. Karena itu, sebelum aku melakukan tugas Angela, aku ingin bersenang-senang dahulu di sini. Ucapnya, sembari bangkit dari tempat duduk. Elang lalu berjalan menuju lantai dansa, ia bergabung dengan kerumunan orang yang menari di sana. Sambil menggerakkan badannya mengikuti irama musik, Elang perhatikan cewek-cewek yang ada di sekeliling. Dia seperti seekor singa yang sedang mencari mangsanya. Atensi Elang tertuju pada satu orang cewek, yang mengenakan crop top dan celana jeans hitam. Pinggul cewek tersebut tampak indah dengan kulit putih bersihnya. Elang bisa melihat jelas, walau lampu di klub hanya remang-remang. Ia dekati cewek dengan crop top itu. Elang berusaha melakukan pendekatan dengan natural, ia mulai menari di belakang cewek sasarannya. Perlahan, tangan nakal Elang menyentuh perut cewek berpakaian crop top tersebut. Plak! Tanpa diduga, sebuah tamparan langsung didapatkan oleh Elang. Regan dan Cakra yang sejak tadi memperhatikan Elang, tertawa bersama. Kecuali Rilly, yang hanya terlihat tersenyum miring. Dia sepertinya memilih wanita yang salah. Aku kira, Elang sudah ahli kalau masalah menaklukkan wanita, komentar Regan. Aku juga berpikir begitu, sahut Cakra, dia dan Regan kembali tergelak. Kalian salah. Lihat dan tunggu saja apa yang terjadi selanjutnya, cetus Rilly percaya diri. Perhatiannya dan yang lain kembali tertuju ke arah Elang. Kini Elang mematung di tempat, begitupun cewek sasarannya. Bagaimana tidak? Ternyata mereka saling mengenal. Cewek yang jadi sasaran Elang itu tidak lain adalah Dara, keduanya sekarang sama-sama terkejut. Sorry. Elang hanya berucap begitu, lalu dia mencoba beranjak dari hadapan Dara. Lagi pula Elang yakin, kalau Dara pasti tidak ingin melihatnya. Namun sesuatu hal tak terduga terjadi. Dara memegang tangan Elang, menghentikan kepergian cowok itu. Elang menoleh sambil membulatkan mata. Belum sempat dia mengatakan apapun, Dara terlanjur mencium bibirnya. Elang tentu tak menolak ciuman tak disangka itu. Dia justru membalasnya dengan penuh semangat, hingga ciuman yang dilakukannya dengan Dara menjadi begitu intens. Melihat itu, Rilly segera menatap Regan dan Cakra yang kini tercengang. Benarkan dugaanku? Elang itu memiliki harisma yang sulit dijelaskan. Dia punya sisi putih 50% dan sisi hitam 50%. Itulah yang aku suka darinya, ucap Rilly panjang lebar. Apa itu berarti selama ini kau menyukai Elang? Selidik Cakra. Itu pertanyaan omong kosong. Tanggap Rilly. Ayo kita pesan kamar dan lakukan 3 som, ajak Regan sembari menatap Rilly dan Cakra secara bergantian. Enggak ya? Cakra langsung menolak, mungkin karena itulah dia selalu menyebut Regan selalu bersikap mengerikan. Gan, kau sebaiknya ke psikiater. Aku rasa gangguan hipermu itu semakin parah. Tukas Rilly yang merasa tak habis pikir. Elang dan Dara terus berciuman. Tak peduli kalau sekarang mereka berada di tengah orang banyak. Sambil terus berpagutan. Elang tak hentinya bergerilya ke segala arah, nafas keduanya begitu memburu. Tiba-tiba Elang melepas tautan bibirnya dari Dara. Tanpa mengatakan apapun, dia bawa Dara beranjak dari lantai dansa. Elang membawa cewek itu menjauh dari keramaian. Cukup sulit mencari tempat sepi di klub malam, sampai akhirnya Elang dan Dara tiba di lorong menuju balkon. Kala itu Elang dan Dara langsung kembali berciuman, mereka seolah telah lupa dengan masa lalu mereka untuk sejenak. Dara tampak sangat cantik, dengan rambut panjang yang sedikit di keritingnya. Tidak heran, Elang langsung kepincut dengan sosoknya. Padahal lelaki itu awalnya hanya melihat dari belakang saja. Elang menyudutkan Dara ke dinding, ia memberikan pagutan yang begitu intens. Sampai-sampai mulutnya seperti jebleh dan jebeu.
Dara sendiri berusaha sebisa mungkin mengimbangi Elang, dia dan Elang saling bertemu dan menjelajah satu sama lain. Perlahan Elang mengakhiri ciumannya, lalu berpindah haluan ke leher Dara. Satu tangannya sigap membuka resleting jeans Dara, di sana dia segera memainkan keahliannya. Ah! Dara mulai melenguh. Sesekali dia akan menggigit bibirnya, karena gairah mulai naik dengan sentuhan Elang. Tangan Dara segera bergerak untuk melepas yang menghalangi Elang satu persatu. Selanjutnya, dia dorong cowok tersebut. Kini Elang yang disudutkan ke dinding oleh Dara. Mereka saling bertukar pandang dalam beberapa saat. Namun itu tak berlangsung lama, karena Dara mulai menghamburkan ciumannya ke dada bidang Elang. Tangan Dara bahkan sudah bertugas di bawah sana. Elang refleks mengangangkan mulutnya, karena merasa sangat terbuai. Ulah Dara sukses membuat hasratnya semakin membara. Sebenarnya Elang sekarang tak peduli ingin bercinta dengan siapa. Namun fakta kalau dirinya akan bercinta dengan Dara, membuatnya semakin antusias. Itu membuktikan bahwa Elang belum bisa melupakan Dara sepenuhnya, cinta pertama memang sulit dilupakan. Dara sudah tak tahan, dia menghentikan cumbuan Elang. Kemudian dirinya berusaha membuka celana jeans cowok tersebut. Biar aku saja, kau lepas punyamu. Untuk kali pertama, Elang akhirnya bicara. Dara lantas melepas seluruh celananya. Setelah itu, cepat-cepat Elang melakukannya. Dia membuka lebar jalan pendakian, lalu mengangkat dan menyandarkannya ke dinding. Tanpa aba-aba. Blees. Ah, ah, ah. Dara seketika langsung mendesah, saat Elang mulai bergerak mendaki. Kepalanya mendongak sambil terus mengangangkan mulut. Ia menarik rambut Elang dengan kuat, terlebih cowok itu kembali bermain dengan si kembar. Elang berikan gempuran kuat. Hal itu membuat tubuh Dara menggelinjang hebat, hingga mengeluarkan keringat deras. Dari arah kanan, Regan muncul. Ia tersenyum, saat melihat Elang asyik bercinta dengan Dara. Bukannya pergi, dia justru mendekat. Aku duluan ya. Cakra sama Rili katanya juga akan pulang duluan, imbuh Regan. Elang dan Dara sontak kaget dengan kehadiran Regan, mereka langsung mengakhiri pendakian. Jumron. Kalau mau pulang, pulang aja. Dasar gila. Geram Elang dengan segala kata umpatannya, ia menutupi batang pralonnya dengan dua tangan. Iya. Gitu aja sewot, mau gabung bareng aku nggak? Aku punya dua cewek tuh, tawar Regan sambil tergelak. Dalam keadaan begitu, dia masih sempat-sempatnya mengajak Elang. Dasar teman beleng. Pergi sana. Elang sontak semakin geram, dia ambil salah satu pakaian yang berserak di lantai. Lalu Elang lempar itu ke arah Regan, saat itulah Regan langsung berlari pergi. Elang sangat kesal pada Regan, dia buru-buru mengenakan pakaiannya kembali. Kau melempar bajuku. Protes Dara. Maaf. Elang bergegas mengambil crop top Dara, yang menjadi korban kemarahannya terhadap Regan. Setelah itu, dia serahkan benda tersebut pada Dara. Dara tampak bergegas mengenakan pakaiannya. Ia terus menundukkan kepala, hingga rambut panjangnya itu menutup separuh wajah. Aku tak menyangka kau, ayo kita ke hotel. Potong Dara. Sontak mata Elang terbelalak, dia tak menduga Dara akan mengatakan itu. Sepertinya cewek tersebut ingin melanjutkan sesi nikmat yang tadi harus berakhir dengan paksa. Baiklah, Elang tak perlu berpikir lama untuk setuju. Ia dan Dara pergi ke hotel, yang tepat berada di seberang jalan klub malam. Di sana mereka langsung check-in. Setibanya di kamar, Elang dan Dara langsung saling menyentuh liar satu sama lain. Keduanya bahkan sesekali menjatuhkan barang yang ada di atas nakas. Aku ingin kita melakukannya dengan gaya tadi, pinta Dara yang sudah tersengal-sengal. Elang mengangguk, dia dan Dara segera melepas semuanya. Keduanya kembali dengan gaya berdiri menempel di dinding seperti sebelumnya. Segalanya berakhir, ketika Elang dan Dara telah sampai puncak kenikmatan. Dara sendiri sudah merasakannya lebih dari sekali. Hingga kini keadaannya jadi terkulai lemas. Elang segera merebahkan Dara ke ranjang, lalu dia selimuti cewek itu. Elang hendak beranjak pergi, namun Dara sigap menghentikannya.
Ia pegang lengan lelaki tersebut. Ayo kita lanjut. Aku mau lagi, ungkap Dara. Apa? Elang merasa tercengang, tapi kau sudah cepet begitu loh, lanjutnya. Tapi aku belum puas, sahut Dara. Ia merubah posisi menjadi setengah duduk. Lalu ditariknya elang mendekat, Dara dorong cowok itu hingga telentang ke ranjang. Dara segera duduk ke atasnya, ia mencoba membangunkan lagi si jagur yang baru saja terlelap kelelahan. Rah, kau yakin ingin melakukan? Ah. Elang tak menyelesaikan ucapannya, karena Dara sudah memasukkannya. Elang tak bisa mengelak lagi. Ia dan Dara melakukan ronde selanjutnya, tetapi kali ini Dara yang memimpin pendakian. Pagi telah tiba. Elang dan Dara bangun kesiangan, karena tadi malam mereka bermain sampai jam 2:30 dini hari. Orang yang pertama bangun adalah Elang, ia langsung menatap Dara. Elang sengaja berlama-lama menatap cewek itu, karena begitu merindukannya. Dara mendadak membuka mata, dia berhasil memergoki Elang menatapnya. Tetapi Elang sama sekali tak masalah, lelaki itu masih tak mengalihkan pandangannya dari Dara. Aku tak menyangka kau masih ingin bercinta denganku, padahal kau sendiri sudah tahu siapa aku, tukas Elang. Keluargaku tahu kalau aku sudah nggak perawan, kata Dara. Apa? Benarkah? Bagaimana bisa? Kau tidak. Elang ingin bertanya apakah Dara hamil, akan tetapi dia tak mampu menyelesaikan ucapannya. Meskipun begitu, Dara paham maksud Elang. Tidak, aku nggak hamil. Tapi aku melakukan tes keperawanan, sahut Dara. Kenapa? Elang penasaran. Kakakku kebetulan baru diangkat sebagai dokter, dia iseng mengajakku melakukan tes. Aku mau karena katanya itu hanya tes kesehatan biasa. Tapi ternyata, tes keperawanan juga jadi bagiannya. Kakakku memberitahukan hasilnya pada kedua orang tuaku, mereka sangat marah saat mengetahuinya, curhat Dara dengan raut wajah sendu. Apa keluargamu menanyakan, lelaki yang sudah membuatmu tak perawan? Tanya Elang. Tentu saja, tapi aku bilang pada mereka kalau kita sudah putus. Aku juga tidak memberitahukan mereka mengenai identitasmu. Andai ku beritahu, mereka pasti akan melakukan sesuatu. Makanya sekarang mereka berusaha menjodohkanku dengan seseorang, jelas Dara. Mata Elang mengerjap pelan, dia memang masih mencintai Dara. Namun Elang merasa sadar diri, kalau cowok seperti dirinya tidak pantas untuk Dara. Sepertinya, menjodohkan adalah solusi terbaik bagi orang tua. Terutama saat mereka tahu, kalau anaknya sudah berbuat nakal. Ini nih anak nakalnya. Elang mencubit hidung mancung Dara, ia membuat cewek itu tertawa kecil. Aku kangen banget sama kamu, ungkap Dara. Kau nggak peduli sama hal buruk yang sudah aku lakukan. Tanggap Elang. Bukankah kau sudah berhenti melakukan pekerjaan itu? Dara memastikan. Pupil mata Elang membesar, bagaimana kau tahu? Selidiknya. Sebenarnya saat pertama kali pulang ke Indonesia, aku langsung mencari tahu tentangmu. Aku bahkan sampai mencari tahu di mana tempat kau bekerja. Sampai akhirnya, aku mengetahui tentang bisnis Special Friend. Aku mencoba menghubungimu lewat nomor yang orang rekomendasikan untukku. Bukannya kau yang menjawab, tapi seorang perempuan bernama Rilly. Dia memberitahuku, kalau kau sudah berhenti, Dara menceritakan panjang lebar. Tunggu dulu, apa maksudmu kau pulang dari Indonesia? Memangnya kau pergi kemana? Cecar Elang, dia dan Dara bicara sambil telentang berhadapan. Jujur saja, mereka masih sama-sama belum mengenakan pakaian. Aku kuliah di London, lirih Dara, ia menatap lekat Elang. Benarkah? Baguslah kalau begitu, orang pintar sepertimu memang pantas kuliah di tempat terbaik. Kenapa kau tidak memacari cowok London saja? Apa cowok London masih tidak bisa mengalahkan pesonaku? Tukas Elang sambil tersenyum, dengan sedikit menampakkan gigi, ia juga menatap lekat Dara. Aku ingin sekali mengatakan tidak. Tapi pada kenyataannya memang begitu, aku tak bisa melupakanmu, ucap Dara. Aku senang mendengarnya, tapi aku merasa tak pantas memiliki cewek sepertimu. Apalagi kau juga berasal dari keluarga yang terpandang. Derajat kita berbeda, Ra, tutur Elang. Kau sudah tahu tentang keluargaku?
Dara membulatkan matanya. Aku melihat gambarmu di koran, sahut Elang. Tapi cowok yang aku cinta itu kau, aku ingin kita balikan. Tapi kali ini jangan libatkan Amanda, aku tak mau berbagi pacar lagi dengan siapapun, tegas Dara. Elang mendengus kasar. Dia segera beringsut ke tepi kasur, lalu duduk di sana. Ada banyak hal yang masih tak kau ketahui tentangku, imbuh Elang. Dara segera menyusul Elang untuk duduk ke tepi kasur. Ia menjadikan selimut untuk menutupi bagian depan tubuhnya, begitupun Elang. Kalau begitu beritahu aku semuanya, ujar Dara. Elang lantas segera menceritakan semuanya. Terutama mengenai masalah, kalau dia pernah bisnis narkoba dan berakhir di penjara. Elang juga memberitahu bahwa sekarang dia sudah tak punya uang akibat ditipu oleh seseorang. Dirinya tak lupa menceritakan tentang Widi juga. Nah, apa sekarang kau masih mau balikan denganku? Tanya Elang. Dara tampak terdiam, ia tampak memegangi dagu dengan satu tangan. Aku tak masalah dengan fakta bahwa kau pernah di penjara. Atau melakukan bisnis narkoba, bahkan kalau kau sudah cerai. Aku justru mencemaskan cewek dengan nama Widi itu. Apa kau begitu menyukainya, sampai kau memberitahu semua akses hartamu padanya? Kau lebih menyukainya dibanding aku? Pungkas Dara. Elang terkekeh, sebenarnya bisa dibilang begitu. Aku memang sempat lebih menyukainya dibanding dengan menyukaimu. Tapi itu sudah sirna, aku sekarang sangat membenci Widi. Jelasnya. Dara tersenyum lega. Kalau begitu, aku tak masalah untuk pacaran denganmu lagi, katanya. Oh iya. Ada satu hal lagi yang harus kau tahu tentangku, imbuh Elang. Ih. Berapa banyak rahasia yang kau punya sih? Balas Dara sembari mengerutkan dahi. Kan sudah kubilang, kalau aku ini cowok yang sudah melakukan banyak hal buruk. Lalu apalagi yang ingin kau katakan? Elang kembali memberitahu Dara. Kali ini, dia akan mengatakan perihal tugas dari Angela. Sungguh, Elang tak mau merahasiakan apapun lagi pada Dara. Apa? Kenapa kau melakukan hal itu? Timpal Dara. Karena kalau aku menolak, mungkin sampai sekarang aku masih di penjara dan kita tak akan bertemu. Aku harus melakukan tugas itu juga, agar bisa mendapatkan uang, terang Elang panjang lebar. Dara tampak berpikir dengan serius, sepertinya kali ini dia mulai goyah. Bersambung.